Engkau luar biasa buat hidup kami. Kami rindu selama hidup kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Selama hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keberadaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu Bapa memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik Tuhan kami berikan padamu. Yang terbaik Tuhan dari hati kami yang mengasihimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Amin Tuhan. Shalom saudara, kembali kita mau merenungkan firman Tuhan di Rise Up hari ini. Dan kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-33. Kita melihat bagaimana diceritakan berkat Musa kepada suku-suku Israel. Dan ini adalah pesan terakhir Musa sebelum Musa meninggal. Dan kita melihat bagaimana kesetiaan Musa mengikut Tuhan, bagaimana Musa dengan sangat setia membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Tapi yang juga kita tahu, Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan bagaimana perasaan Musa yang harus memimpin bangsa Israel pada saat itu, tapi ternyata dia sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena apa yang dia lakukan. Mungkin kalau kita berpikir secara manusia, saudara, kita akan merasa kesel pastinya, kecewa, marah, bahkan mungkin bisa juga kita kepahitan, dan bahkan mungkin kita dengan sangat mudah kita memilih untuk meninggalkan tanggung jawab kita, meninggalkan tujuan kita, purpose kita atau panggilan kita hanya sekedar suatu hal yang mungkin nggak enak bagi kita. Tapi kita lihat di sini di pasal ini bahwa Musa tidak memegang kebencian, Musa tidak marah, Musa tidak kepahitan, tapi justru Musa ingin melepaskan berkat untuk setiap suku Israel. Dikatakan di firman Tuhan di ayat yang kedua, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Musa berkata bahwa Tuhan datang dari Sinai. Tuhan sendiri menghampiri, Tuhan sendiri yang ingin mengenalkan dirinya kepada setiap bangsa Israel, kepada suku bangsa Israel pada saat itu. Dan bahkan kebenaran itu, saudara, kita juga bisa melihat sampai hari ini, di mana seringkali bukan kita yang menghampiri Tuhan, tapi Tuhan yang menghampiri kita, Tuhan yang mau mengenalkan dirinya kepada kita, karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan begitu melimpah untuk suku di Israel pada saat itu. Karena Tuhan mengasihi kita dengan caranya yang unik. Gitu ya, Tuhan tidak mengasihi kita dengan sama, semua orang dikasih dengan cara yang sama, enggak saudara. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasihnya yang unik. Setiap orang menerima kasih Tuhan cukup dan unik. Bagaimana Musa memberkati suku Israel, 12 suku Israel pada saat itu, memperlihatkan bagaimana Tuhan punya spesifik cara, Tuhan punya cara yang spesifik dan unik untuk setiap suku pada saat itu. Dan apa relevansi buat kita, saudara? Bahwa Tuhan mengasihi saudara hari ini dengan cara yang unik. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan begitu punya rencana yang besar, punya tujuan yang besar untuk saudara sekalian. Dan jangan sampai kita mudah untuk membandingkan dengan orang di sekitar kita. Oh, dia punya ini lebih hebat, dia punya itu, kok aku nggak punya sih, dia bisa ngelakuin itu, kok aku nggak bisa sih, dan sebagainya. Tapi percayalah Tuhan, percaya kepada Tuhan, di mana di saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, maka kita bisa belajar pelan-pelan, kita bisa melihat kasih Tuhan untuk setiap kita, dan kasihnya yang unik untuk setiap kita.
Jadi maukah kita belajar untuk hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan, belajar untuk melihat kasih Tuhan yang unik, dan belajar untuk menerima kasih daripada Tuhan untuk setiap kita. Dan kita juga mau nggak hanya menerima kasihnya Tuhan untuk setiap kita, tapi kita mau juga belajar untuk menyalurkan kasihnya Tuhan kepada orang sekitar kita, dan kita juga mau memberkati orang-orang di sekitar kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu unik untuk setiap kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa sampai hari ini kami masih ada, itu semua karena kesetiaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa supaya kami mau belajar untuk membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kasih-Nya Tuhan untuk kami. Kami mau belajar nggak hanya menerima, tapi kami mau menyalurkan kasih Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Kami mau belajar dari Tuhan bagaimana kami bisa berkata-kata, bagaimana kami bisa bertindak, bagaimana kami bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang mencerminkan kasih Tuhan untuk orang sekitar kami. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ulangan 33. Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun, ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda. Katanya, dengarlah, ya Tuhan, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air. Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah, ya Tuhan, kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tenteram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa, seluruh bumi, dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah, hai Zebulon, atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun, hai Isahar, atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Tentang Asyer ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki,
Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tenteram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka.